Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Facebook Bang Neka Chandra dan juga channel Bang Neka Chandra. Hari ini saya berada di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, hari ini saya bakal mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang media yang katanya ada kodamnya ataupun juga tentang dunia astral dan lain sebagainya. Buat Anda yang kepo banget, mungkin juga penasaran dengan dunia astral atau spiritual itu seperti apa pemirsa. Hari ini saya sudah menyempatkan berkunjung ke rumahnya Mas Mirza ya Mas ya. Yes. Assalamualaikum, Muhammad Mirza. Ya betul Mas. Dan pemirsa nanti jangan lupa Anda bisa berkomentar di channel YouTube ataupun juga di channel Facebook Bang Neka Chandra ini. Silakan bagi Anda yang mau mengajukan pertanyaan, kemudian juga jangan lupa dukung channel YouTube Bang Neka Chandra. Terus Anda juga bisa mampir ke channel YouTube-nya RIKG Indonesia, dikelola oleh Mas Mirza langsung pemirsa. Di sana nanti di channel RIKG Indonesia Anda juga bisa sharing atau juga mendapatkan wawasan tentang dunia astral ataupun juga hal-hal yang bersifat mistis pemirsa. Hari ini Bang Neka sengaja untuk mencari tahu. Masnya masih muda pemirsa, dengan tampilan masih muda kita ngobrol santai dulu Mas ya. Iya, Mas. Oke. Mas Mirza sendiri saat ini umur berapa Mas? Sekarang saya usia belum sampai 30 Mas. Belum sampai 30. Belum genap ya. Belum genap. Jadi saya masih usia 26. Iya. Berkeluarga. Sudah yang satu. Jadi zamannya tidak bicara tentang hal mistis ya. Mas, kita bicara di era sekarang ini udah banyak banget yang benda-benda pusaka ataupun juga media-media yang katanya ada khodam itu Iya. diminati seperti itu. Iya, jadi gini Mas, kalau untuk masalah benda ya, itu benda itu ada yang asli dan ada yang isian. Nah gitu. Memang ada yang tarikan dan ada yang ditarik dengan sendirinya. Kan gitu Mas. Maksudnya ada ditarik itu udah dipasang kemudian ditarik oleh orang zaman sekarang. Ada yang emang aslinya emang ada kemudian ditarik gitu. Jadi harus bisa membedakan mana benda yang asli dan mana yang buatan gitu Mas. Isian. Iya, isian. Oke. Kalau Mas tadi bilang ada yang asli, artinya memang sudah terkubur dan maksudnya asli dari dahulu dia udah ada kodamnya seperti Oh itu. gini Mas, sebelum saya menjawab asli yang palsu kan nanti bingung kan membedakan. Sekarang saya tanya balik kepada Masnya. Contohnya benda pusaka itu apa tau Mas? Contohnya keris lah. Sekarang saya tanya, keris itu buatan manusia apa buatan jin? Buatan manusia. Buatan manusia, yakin ya buatan manusia? Itu betul Mas. Jin hanya menghuni dalam keris. Jadi jin itu nggak bisa buat keris, ya. Bener enggak? Ya, kalau ada jin buat keris, mungkin saya menghadirkan semua jin saya suruh produksi keris, ya kan? Oke, ini wawasan yang baru pemirsa ya. Iya. Jadi kalau dibilang benda dari awalnya itu udah ada wujud ya seperti keris ini dari artinya tiba-tiba ada keris yang dari alam gaib dan seperti itu mungkin hoak ya. Persisnya yang membuat keris itu adalah manusia tapi energi ataupun juga kodam yang ada di keris itu tersebut ya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang apa namanya seperti benda-benda pusaka tadi, proses untuk menjadikan benda tersebut menjadi ada kodamnya itu seperti apa? Oh gini Mas, jadi misalkan benda ya ingin memiliki kodam, jadi orang itu menggunakan berbagai cara Mas. Jadi misalkan ada keris, itu ditaruh di tempat angker ya, itu pasti jin-jin di sekitar situ akan masuk. Kalau tulisin minyak, ya kerisnya itu akan masuk. Tapi ya gitu energinya pasti negatif kalau tempatnya angker. Beda lagi jin sama kodam, ya. Jadi harus membedakan kalau jin itu tercipta dari api, kalau kodam itu tercipta dari sebuah amalan atau lelaku tirakat seseorang, gitu Mas. Jadi asal usulnya harus tahu dulu, ya kan bedanya. Jadi kalau keris ada kodamnya ya, memang ada kodam jin ada, ya kan? Ada kodam yang asli dirituali seseorang. Lah keris awal mulanya kalau memang keris itu sepuh ya mungkin buatan empu yang zaman dulu kan gitu Mas. Jadi empu yang bikin itu. Jadi dia udah melakukan lelaku puasa tirakat itu Mas. Sampai ke pembuatan kerisnya itu pakai tangan Mas. Gini ya. Gitu. Proses pembuatan Iya. itu ya. Baik pemirsa, jangan lupa ada
channel YouTube DK Chandra dan juga mampir dukung juga channel YouTube KGI Indonesia. Ya, teman-teman link dari channel tersebut ada bisa subscribe agar mensupport konten kita buat pemirsa. Kita balik lagi ke Mas Mirza. Mas Mirza, kalau saya kasih tahu dulu ke pemirsa. Menurut Bang Deka, pemirsa saat ini sudah mengenakan sebuah gelang. Awal ketertarikan saya terhadap gelang ini pemirsa adalah dari warnanya, Mas. Jadi pertama saya tertarik dengan warna merah. Kemudian banyak saya tetap memilih warna merah. Oh gitu, iya. Mas bisa ceritain kira-kira kalau kita bicara hodamnya, seandainya ini ada hodam, biasa kita tanya dulu ke Mas ya. Kira-kira di sini di gelang yang Bang Deka ini ada hodamnya nggak sih? Namanya gelang saya ritualis selama 3 hari untuk mencari kodam. Jadi cara lakunya ya cuma berbasing aja, melakukan puasa, zikir, ya, tawasul, kemudian mengamalkan ajian semar mesem itu, ya kan, selama 7 hari lah. Nanti pada waktu 7 hari dimasukkan kodamnya, kemudian dikunci secara permanen, jadi bisa dipakai untuk selamanya dan bebas dibawa kemana ya. Jadi apa toh manfaatnya dari gelang kodam semar mesem itu kan gitu. Jadi pakai gelang ini di tangan kanan, kalau tangan kiri nggak fungsi. Saya klarifikasi dulu kan, ini kamera selfie pemirsa, jadi Iya. ini posisinya kebalik ya. Bang Deka menggunakan ini sebelah kanan, karena ini kameranya selfie, gitu. jadi Iya, flip iya. ya, kebalik. Gini, jadi Jadi sempat terputus pembincangan kita pemirsa ya. Selamat sore dulu, saya sapa semua yang lagi menonton, untuk semua yang lagi bergabung. iya. Kalau Anda suka sama konten ini, Anda boleh bagikan. Saya masih tunggu. Kalau Anda pengen berkomentar, pengen cari tahu tentang sesuai dengan tema kita hari ini tentang hodam dari sebuah media seperti itu pemirsa. Seperti Mas Mirza tadi bilang, kalau yang saat ini dikenakan ini tangan kanan loh, ini tangan kanan adalah semar mesem. Pasti kalau orang di Sumatera udah tahu banget karena lagi viral banget lagu semar mesem sama jaran goyang seperti itu. Kira-kira ada apa aja sih? Mas bisa lihat ini. Kalau saya lihat ini banyak, saya bilang varian ya atau jenis-jenisnya ya, warnanya yang jelas. Ada apa aja? Sebentar ya. Untuk kamu juga yang pengen masih sih Jerry? Bentar. Boleh monitor dulu Mas. Apa namanya? Facebook tadi. coba cek masih Cek. Katanya masih suaranya kayak gitu loh. Kita cek sebentar ya, sambil Anda nunggu. lanjut nggak apa-apa. Sambil ngobrol dan saya ucapin dulu selamat bergabung. Nah lumayan, berarti dari sinyalnya Jerry kali ya. Jadi gagal fokus Bang Deka. Tapi thank you banget untuk Jerry Saputra. Jangan lupa juga kamu boleh kalau tadi tentang agam warna ataupun juga dari gelang itu sendiri Mas, bisa dijelaskan ini ada warna atau jenis apa? Oh, biasanya ya kan. Biasanya itu kan macam-macam. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang hitam ada kombinasi hijau sama merah. Ini kami beri nama gelang Maharaja Mas. Yang ini. Oke, Iya. ini pemirsa kira-kira kita lihat ya. Ini bagian dibilang gelang Maharaja. Gelang Maharaja. Warna dan yang ada merah. Memiliki 7 kodam. Jadi yang kodam pertama yaitu jaran goyang, kemudian semar mesem, yang janoko, kerezekian, gitu, aura Nabi Yusuf, Pangeran Arjuna dan jubah putih. Jadi 7 kodam. Jadi satu gelang ini memiliki 7 kodam. Gitu. Jadi ini udah paten atau permanen Mas ya. Jadi kodamnya tetap ada di gelang ini. Nah, jika tidak percaya atau masih ragu boleh ditanyakan kepada orang kepercayaan Mas, gitu. Nah, jadi kodam ini sudah dikunci. Jadi kalau ada orang yang nerawang itu biasanya itu kami pagar Mas. Jadi nggak bisa kelihatan kodamnya. Kecuali enggak ada ilmu yang lebih tinggi lagi nanti baru bisa nembus kodamnya gitu. Nah, untuk pengetesannya gimana ya kita dibuat mediator aja caranya. Itu. Ya biar kesurupan itu loh Mas. Itu biasanya banyak di video RKG Indonesia Mas. Bisa tonton di video itu pengetesannya ya.
ini kan bincang-bincang singkat pemirsa ya. Kalau Anda pengen tahu lebih jelas tentang kira-kira semua konten yang dibuat oleh Mas Mirza, itu mampir ke RIKG Indonesia ya, atau nanti mereka bakal bagikan linknya, saat ini belum ya. Langsung tergabung, Anda boleh berkomentar. Untuk Bapak Mustaqim Kumbara mungkin suka, atau Anda pengen pesan oleh-oleh, nanti bisa Bang Reka jelaskan ya, karena saya sudah pakai gitu loh. Kalau saya pakai, Anda juga harus pakai. Apa nih kayaknya mic-mu Bang, kabel mic-nya Mas ya. Iya ya, apa iya ya? Tapi kita monitor tadi bagus loh. Kita monitor lagi. Selamat sore untuk yang baru bergabung. Ada Habita, betul nggak Lid? Bagus ya. Oke, lanjut Mas. Oh, tiba-tiba kresek-kresek kayak gitulah. Pas goyang sebentar kita. Oh iya, bentar. Oh iya, mohon maaf ya. Mungkin goyang-goyang. Jadi tuh. Kita lanjut lagi pemirsa bincang-bincang. Jangan lupa bagi Anda nanti yang tertarik, mungkin suka, boleh nitip dengan Bang Reka untuk yang di Palembang gitu loh bro. Nanti saya ambilkan, maharkan seperti itu ya. Tapi dengan syarat, ini ada syarat-syaratnya tertentu ya. Kita nggak kupas dulu tentang itu pemirsa. Oke, kalau tadi yang itu tadi dibilang ada 7 kodam atau yang apa disebut tadi? Gelang Maharaja. Gelang Maharaja. Ada lagi Mas ya. Kalau yang apa tuh Semar Mesem jarang goyang. Iya. Jadi gini loh Mas, gelang Maharaja ini itu sebuah sarana untuk memikat hati seseorang secara jarak dekat, atau untuk kerezekian atau pelarisan dagang, meningkatkan omset penjualan gitu Mas, penglarisan gitu ya. Karena gelang ini hanya sebuah sarana, bukan untuk disembah. Sekali lagi, ini hanya media, bukan untuk disembah. Mas, memakai media itu pakai syirik, karena ada yang bilang seperti itu. Enggak. Jadi gini, orang syirik itu orang yang menyembah selain Allah kan gitu. Gelang ini digunakan untuk berzikir, untuk mengingat Allah gitu Mas ya. Saya tidak mengajarkan untuk menyembah gelang, enggak, menyembah media enggak, tapi kita harus memohon kepada Allah ya. Gunakan gelang ini sebagai sarana untuk berzikir ya. Semakin digunakan berzikir khodam dalam gelang ini, power semakin kuat Mas. Jadi energi semakin besar, semakin akan mudah mendapatkan target itu, bukan ada target dagangan semakin laris. Apakah kita tidak percaya, boleh kalau sudah memiliki gelang ini tentunya ya. Nggak usah berkomentar sebelum Anda memilikinya ya. Seperti itu. Nanti kalau jadi kalau orang yang sudah mencoba itu udah baru berkomentar Mas. Betul. Tapi kalau orang yang belum mencoba mungkin dia masih ragu. Oh iya beneran enggak ini kan gitu Mas. Itu dari pengalaman sedulur yang lainnya gitu Mas ya. Nah, kembali ke Mas Mirza. Nanti Anda juga boleh berkomentar kalau Anda pengen mengajukan pertanyaan ke Mas Mirza. Ya, kayaknya pada malu-malu nih ngajukan pertanyaan, biasanya paling kepo loh. Mungkin karena oke deh. Selain dari media Mas ya, media, apakah Mas Mirza juga di dunia pengobatan seperti itu? Oh gini, pengobatan ya ada Mas, tapi saya nggak buka pengobatan gitu Mas. Tapi kalau ada orang yang minta pengobatan ya saya kasih gitu loh Mas, ya saya ajarin gitu. Kebanyakan saya ngajarin orang yang pengobatan gitu, Mas. Tapi saya sendiri buka pengobatan gitu. Soalnya gini loh Mas, itu pak Mas. Jadi iya yakinnya di jalur apa pengobatan atau jalurnya macam-macam lain-lain ya kan. Iya. Saya kasih gambaran pemirsa. Kursinya mantap. Oh, enggak dijual kursinya. Oke. Jadi kalau kita bicara tadi tentang coupling atau paknya masing-masing pemirsa. Jadi Masnya bilang kebetulan enggak fokus karena ibarat kata dokter aja ada spesialis tertentu gitu loh Mas ya. Oke. Saya kalau tadi Mas bilang tentang ritual untuk menjadikan benda media ini, media gelang tadi kan untuk mendapatkan atau diisi khodam itu tadi selama berapa lama dan prosesnya apa aja Mas? Kalau satu khodam itu 7 hari. 7 hari. Tinggal kalikan 7 kali 7, kalau satu gelang ini memiliki 7 khodam ya itu. Jadi satu gelang atau satu media, satu gelang ini diperuntukkan 7 hari ritual seperti itu. 7 hari ritual, baru ada khodamnya kan gitu. Itu maksimal. Bisa jadi nggak sampai 7 hari. Ya harus 7 hari gitu. Minimal berarti ya. Minimal ya memang Minimal 7 hari. itu aturan dari ilmu sepuh gitu. 7 hari pengisiannya. Makanya ritualnya lama, beratnya gitu Mas. Bisa juga diisi secara 1 menit 2 menit bisa, tapi hasilnya nggak maksimal gitu Mas. Tadi saya tahu tentang channel YouTube-nya di KG Indonesia. Saya pengen tahu dulu
Kira-kira ini tujuannya apa Mas? RIKG Indonesia itu rahasia ilmu kesaktian gaib. Ya, Iya, makanya saya singkat RIKG gitu. ini sebuah perkumpulan betul grup Oh, ke sebuah itu mas, seduluran. Jadi kami menggabungkan semua perguruan jadi satu. Jadi saya tidak membedakan perguruan manapun, itu sudah saya anggap saudara sendiri gitu mas. Gitu. banyak ya. Nah, jadi RKG itu gabungan dari semua perguruan padepokan atau komunitas manapun jadi satu. Anggotanya juga terdiri dari masing-masing pak yang Mas bilang Iya, tadi, seperti itu. semua perguruan nggak masalah gabung di sini. Yang gitu. Karena saya menyatukan dari semua perguruan yang dinamakan salam seduluran selawase itu mas. Iya. Oke. Pemirsa, kalau kita bicara Mas Mirza saat ini kan masih berusia belum genap 30. Terus kira-kira Mas Mirza bisa ceritakan nggak ke kita atau ke pemirsa channel YouTube Bang Deka Chandra? Oh, dulu waktu masih kecilnya ini bahasanya sekarang dibilang punya kelebihan seperti itu. Ada tanda-tanda nggak Mas? Oh, masalah itu gini mas, kita jalan aja ya kan dengan hati yang ikhlas kan gitu ya kan. Ya tentunya kalau ingin belajar spiritual ya tentu harus belajar mas, harus ada guru pembimbing ya kan, karena guru saya nggak cuma satu kan gitu mas. Selesai belajar di guru ini lanjut ke guru ini gitu sampai sekarang gitu. Sampai sekarang pun juga masih belajar terus nah gitu tanpa putus gitu, karena belajar nggak ada batasnya gitu. Kalau saya tadi sempat mampir dan Anda juga wajib mampir ke channel YouTube-nya RIKG Indonesia dan di sana Anda bisa melihat aktivitas atau video-video yang di-share. Silakan kalau Anda penasaran dibuka aja. Dari sekarang juga boleh ya, tinggalin aja share langsung ini nggak apa-apa. Anda mampir ke channel YouTube RIKG Indonesia. Tadi saya sempat nonton ada sebuah video yang eh, cara membuka mata batin. Menurut Mas sendiri apakah seseorang itu eh, bisa dan berpotensi untuk dibuka mata batin? Jadi gini mas ya, manusia itu memiliki kepekaan sendiri-sendiri. Ada yang langsung peka, ada yang tidak peka kan gitu. Jadi setiap orang bisa dibukain kan gitu. Ada yang prosesnya sebentar, ada yang lama. Paling sebentar ya 15 menit kebuka. Kalau paling lama ya 2 jam sampai 3 jam itu. Paling lama mas itu. Nah, tergantung niatnya mas gitu mas ya. Kalau memangnya dia sungguh-sungguh kan gitu, udah kebuka, kemudian kita tes langsung mas di tempat. Misalkan sampai ini udah saya bukain ya, 10 menit udah kebuka, kemudian saya tes itu gimana, saya hadirkan makhluk di depan sampai sini. Jadi mas cukup pejamkan mata, nanti akan terlihat yang di depan semen gitu. Itu Iya. kalau semen siap mentalnya, entah itu saya hadirkan makhluk apapun ya harus siap, jangan takut, jangan kabur ya. Nah gitu mas ya. Oke, ya komen-komen yang lucu. Mungkin ada makhluk gaib mengganggu kabel mic-nya itu. Seperti itu. Selamat sore, assalamualaikum untuk yang baru bergabung. Jadi Mas tadi bilang kalau pembukaan mata batin itu enggak semua orang tuh tidak sama. Itu artinya ada yang kalau saya sendiri menurut Mas Ya, belum tahu mas karena belum dicoba ya. biasanya Mas kalau kita dibukakan mata batin itu kalau kita lihat di acara TV misalnya seperti itu kan, tiba-tiba dia bisa melihat perwujudan yang serem atau menakutkan seperti itu. Oh kalau di acara TV itu sebenarnya jadi orangnya itu udah peka, jadi dia langsung kelihatan. Jadi instan cepat, prosesnya cepat. Karena nggak udah makan dibuka waktu. sebelumnya. Iya iya. Kalau memang pembukaan awal mungkin lama mas, nggak mungkin secepat itu. Itu dari pengalaman. Kalau saya lihat orangnya udah peka, kemudian dibukain lagi, tambah Oh, peka iya, lagi. iya. Artinya Gitu. cuma proses saat syuting gitu itu sebelumnya udah disiapin berita. Nggak ada yang Anda jangan berpikiran gampang seperti membalik telapak tangan tiba-tiba seperti itu. Kalau orang yang sudah dibukakan mata batin itu menurut Mas Mirza itu berpengaruh nggak Mas pada kehidupannya sehari-hari? Ya kita lebih waspada mas, gitu. Jadi kita misalkan dari mata batin itu kan sendiri kan untuk melihat hal yang gaib mas ya. Jadi selain itu juga manfaatnya kalau kita mau dibohongin orang, ditipu orang itu udah tahu mas. Orang ini niat seperti apa itu udah mau, terus hati kita udah tahu. Udah peka ya, bisa Hati membaca. kita peka membaca. Oh orang ini niatnya tidak bagus ini gitu. Mau menipu kita ini, otomatis udah tahu kalau mata batin udah kebuka itu. Tuh, jadi kita nggak bisa dibohongin gitu mas. Susah dibohongin gitu. Lebih Jadi dari membaca wajahnya orang ini gimana, orang ini jujur apa enggak, udah kelihatan nanti. Nah gitu. kalau oh iya seperti itu ya. Selamat sore untuk yang baru bergabung. Anda boleh bagikan ke grup Facebook atau ke teman-teman Anda kalau Anda suka sama konten ini. Jangan lupa juga mampir ke channel YouTube Bang Deka Chandra serta mampir juga ke channel YouTube RIKG Indonesia pemirsa.
dukung channel kami berdua dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang kita berdua unggah ya. Ini perkenalan pertama Bang Deka bersama Mas Mirza, lumayan menambah wawasan bagi saya pemirsa ya. Kalau ini di depan kita ada media minyak wangi Mas ya. Iya. Bisa nggak? Ambil apa? Bisa Dilihatkan dulu. ini loh pemirsa. Ini loh pemirsa. Media minyak wangi yang di sini ada berlapaskan asmaul gitu. Kerajaan, ya. Rajaan seperti itu ya pemirsa. Rajaan seperti itu. Pengasihan itu. Raja pengasihan dalam tulisan bahasa Arab seperti itu Mas. Bisa dijelaskan Mas? Jadi ini gini Mas, ini minyak warna merah ini kami beri nama minyak pelet super versi 5. Jadi sebelumnya ada versi 1, 2, 3, 4 kan gitu. Dan yang paling kuat itu adalah ini yang versi 5. Dari pengalaman dulu mungkin kodamnya cuma 2, 3, 4 nah, jadi sampai sekarang kodamnya lebih banyak gitu loh Mas. Jadi lebih kuat untuk memikat hati target. Jadi kalau minyak ini sama gelang itu bedanya cuma ada satu Mas. Kalau gelang itu hanya sarana pada jarak dekat ya kan. Kalau minyak ini bisa untuk digunakan untuk jarak jauh. Jadi kita harus kenal dengan target, oles fotonya. Nah, nanti ada tata caranya itu bersifat rahasia, Mas. Jadi kalau udah punya minyak ini nanti akan kami beritahu caranya untuk memikat hati seseorang jarak jauh. Gitu. Oh iya, iya. Artinya ini bisa jarak jauh pemirsa. Iya. Sementara yang gelang itu medianya harus dipakai lah seperti itu Mas ya. Harus dipakai, Harus dipakai. buat jabat tangan sama target gitu. Dan ini diperuntukkan untuk satu orang ya Mas. Maksudnya misalkan saya memakai gelang ini sudah dimaharkan dan artinya sudah ada akadnya gitu ya Mas ya. Iya. Nah, dan dia hanya untuk saya, seandainya pun ini dipakai oleh orang lain mungkin nggak ada ngaruhnya seperti itu. Lebih kurang seperti itu Mas ya. Ya gini Mas, kalau ini tadi udah dimahar Mas ya untuk pakai sampean aja gitu. Misalkan kalau ada Tiba-tiba nggak ketahuan saya pas saya lagi copot misalnya gitu, ada yang pakai gitu. kayak gitu, sebenarnya juga bisa. Nah, bisa. Beda lagi kalau nanti dikhususkan gini Mas, jadi nama dari gelang ini dikhususkan untuk sampean saja. Tapi ini kan belum dikhususkan, jadi bisa dipakai semua orang gitu, bergantian boleh nggak apa-apa. Oke. Nah kalau saya cerita pemirsa kan tadi di awal Masnya bilang dan saya juga bilang kalau Anda pengen penasaran dengan pembuktian, artinya Anda harus memilikinya dulu. Tanpa Anda memilikinya kemungkinan Anda bisa berkomentar pemirsa. Kebetulan ini udah berapa hari ya di saya, lebih kurang 2 hari atau 3 hari seperti itu. Dan saya punya pengalaman pribadi Mas, mungkin saya bisa cerita. Iya, monggo cerita aja Mas. Saya bisa cerita. Jadi saya punya pengalaman pribadi pemirsa. Ketika itu setelah saya menggunakan gelang ini, awalnya saya tidak terlalu nggak terlalu kepo bahasa zaman sekarang, nggak terlalu kepo. Yang penting saya pakai dan saya suka warnanya, saya tahu ceritanya seperti itu. Maksudnya saya tahu, tapi nggak terlalu pengen kenal. Tapi pada malam itu, alhamdulillah saya diberi kenalan. Itu berapa harganya? Pak Mustaqim nanti saya kasih komen tolong nggak enak ya kalau mahar itu di expose. Oh, mahar nanti langsung bisa ke nomor WA saya. Oh, Mas. kenapa? Nanti Ya betul. privasi itu Mas. Nanti privasi ya Mas ya, Pak Insya Mustaqim. Allah masalah mahar itu nggak sampai jutaan Mas. Iya nggak sampai, betul sekali. Hanya terjangkau lah maharnya itu untuk Terjangkau. mengganti tenaga gitu aja Mas. Betul betul. Yang jelas. Karena dari mahar tersebut itu untuk pembangunan musola dan untuk anak yatim sama janda-janda tua Mas. Oke. Jadi mahar kami salurkan untuk kepentingan bersama gitu Mas. Betul. Nah, kembali Pak Mustaqim tadi jangan kalau masalah itu jangan khawatir, nanti bisa chat ke Facebook saya dan nanti saya arahkan ke WhatsApp-nya Mas Mirza langsung. Oke, ini kembali ke pengalaman pribadi, testimoni gitu pemirsa. Jadi kemarin itu begitu, ini lebih kurang 2 hari atau Baru pakai 2 hari gitu ya. ya lebih kurang 2 hari Mas ya. Terus apa Jadi yang pada dirasakan malam gitu? itu, pada malam itu saya tuh nggak sengaja ya tiba-tiba ngerasakan ada seorang pria, dia ganteng banget, wajahnya putih, umurnya sekitaran 19 sampai 20 seperti itu. Jadi dia nih menarik, orangnya senyum terus, terus dia nih ramah, ngajak saya waktu itu perasa ini bukan mimpi tapi real gitu. Iya. Saya lagi duduk kayak gitu malam hari. Saya jelaskan dulu pemirsa, bukan wujud nyata tapi ada di mata batin ya seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi dia ngajak saya jalan-jalan untuk dia tuh orangnya menarik banget, artinya supel, suka bergaul seperti itu. Jadi saya tuh sampai senyum-senyum, diajaknya kenalan seperti itu. Bisa Mas ceritakan tentang pengalaman saya itu sendiri? Oh gitu. Jadi gini Mas, itu ada sebagian dari energi ya, energi dari gelang itu sendiri, ya kan? Ingin ketemu dengan Mas yang itu, supaya Mas itu yakin, kan gitu. Ada isinya ndak kan gitu. Itu hanya perwujudan aja Mas, perwujudan nggak masalah. Jadi nggak masalah lah. Apakah berat atau gimana waktu pakai pertama kali? Enggak, Rasa- enggak.
Nyaman-nyaman getarannya aja. nyaman, tenang ya pikiran gitu ya. Tenang-tenang aja. Tapi kalau yang kerasa apa namanya interaksi mungkin ya di lingkar kepala, di lingkar kepala tuh kayak apa? Kayak kita apa sih? Apa tuh namanya? Merinding kayak gitu apa tuh? Bulu bulu kuduk itu kayak tegak gitu. Jadi rambut tuh betul-betul kayak krek gitu. Itu Mas, itu kurang. Nah, pemirsa, bagi Anda nanti yang pengen pesen, kalau Anda tertarik, tapi ya sekali lagi kalau Anda tertarik, karena kita sini bukan berbisnis loh. Saya cuma berbagi informasi, kita bukan berbisnis, saya cuma berbagi informasi tentang apa yang saya dapati seperti yang saya janjikan. Kalau saya, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan di Pulau Jawa, pengen saya bagikan ke pemirsa, khususnya teman-teman Facebook dan YouTube Bang Deka Chandra. Nah, nanti boleh dikontak ke saya, atau Anda lebih jelas pengen tahu kegiatan Mas Mirza di sini seperti apa, itu boleh mampir langsung aja ke channel YouTube RIKG Indonesia, RIKG Indonesia, atau kalau Anda masih bingung nanti akan saya bagikan juga linknya ke Anda pemirsa. Kalau misalkan ada lagi nih Mas, misalkan kayak kan kalau di Sumatera tuh biasanya selain gelang ada medianya misalkan keris kayak gitu. Keris. Atau yang lain media-media. Sebenarnya Kalung, media cincin. kalau apapun itu banyak mas ya. Yang penting pada intinya itu kodam gitu mas, kodamnya. Jadi walaupun medianya seperti minyak, gelang, apapun itu nggak masalah, bebas. Itu cuma Yang penting media. medianya, media itu ibaratnya rumahnya gitu loh mas. Iya. Yang fusi hanya kodamnya, yang gitu. Kodam yang bekerja kan gitu. Nah kodam juga akan bekerja kalau disuruh orangnya Iya. kan gitu. Jadi kodam itu mendampingi atau kodam pendamping ya, sesuai jalurnya. Misalkan kodam jaran goyang ya untuk eh, pelet jabat tangan gitu mas. Kalau kodam semar mesem pelet senyuman. Kalau kodam yang janoko pelet tatapan mata. Jadi setiap kodam itu juga ada keahliannya sendiri kan gitu. Kodam kerezekian ya untuk meningkatkan omset penjualan gitu mas. Macem-macem jadi ya. Kita bacain dulu. Sepertinya reporter udah dapat duluan gelang, tanpa gelang itu reporter ganteng pasti rebutan. Thank you banget. Jadi iya mungkin lebih tepatnya ini apa namanya? Jadi masnya Bapak Mustaqim Kumbar tadi berkomentar, reporternya udah punya modal seperti itu ya. Jadi maksudnya udah dari casingnya itu udah menarik katanya seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi ke kita pemirsa ini pemanis lah seperti itu saya bilang seperti itu ya. Di balik itu memang ada. Jadi seperti itu pemirsa. Untuk Pak Mustaqim sendiri, setelah Anda mendengar bincang-bincang kita hari ini, kira-kira tertariknya yang mana? Kalau seorang Pak Mustaqim mungkin saya arahkan, menurut saya karena saya kenal beliau. Apa tadi Mas yang tujuh hodam tadi? Gelang Maharaja. Gelang Maharaja itu lebih Iya. tepat untuk mungkin kalau seorang pemerintah kades atau apa namanya, apa namanya, kepala desa atau anggota dewan seperti itu, pasnya yang ini kan? Iya, gelang Maharaja ini untuk kewibawaan mas. Jadi cocok. Jadi untuk selain untuk wibawaan, pagar diri, pengasihan, komplit lah ini. Biasanya Mas, seandainya nanti ya, seandainya Pak Mustaqim atau teman-teman yang lainnya deal kayak gitu ya, prosesnya nanti untuk akad ya, Pengiriman. akad. Kalau pengiriman mungkin bisa dititipin karena teman Iya. saya ya. Apakah dia ada akad? Artinya akad, akad terima lah kayak gitu, surat terima. Apakah ada surat terimanya misalkan? Prosesnya, Ya atau gini mas. disebutin namanya aja. Jadi gini, saya di sini juga membuat media ini nggak banyak mas. Jadi kalau ada yang pesan, ya kan, sebelum ada yang pesan itu udah kami buat dulu, ya kan. Nanti kalau ada yang pesan, cuma memberikan nama, alamat, ya kan. Kemudian kami paketkan langsung, gitu. Itu kalau stoknya udah ada langsung kami paketkan. Misalkan belum ya harus nunggu dulu kan gitu. Nah, gitu mas. Kalau saat ini Mas, misalkan untuk beberapa hari ke depan sampai lebih kurang 4 hari ke depan, kira-kira kalau ada yang pesan ada stok berapa Mas? Oh, kalau yang gelang Maharaja ini stoknya ada 5 biji mas. Ada 5 biji. Karena kemarin saya udah bikin 9 biji, udah Udah ada yang 4, udah yang ambil 4. Jadi stoknya sisa 5. masih ada sisa 5. Sisa 5. Oke. Jadi gini mas ya, gelang Maharaja ini kan gelang yang mana komplit ya kodamnya. Jadi selain gelang Maharaja ini ada gelang jaran goyang, semar mesem, ya kan? Gelang semar mesem kayak ini, pandar rezeki yang hijau, ya kan? Kemudian gelang jagoan. Nah, gelang jagoan itu jaran goyang sama kerezekian mas. Nah itu. Ada pula selain untuk pengasihan ada juga untuk yang kanuragan mas. Jadi yang kanuragan itu untuk
perlindungan diri dari serangan santet, ilmu hitam, gendam, hipnotis itu insya Allah itu bisa untuk sebagai sarana itu. Ya, jadi gelang Raja Macan, Bolo Sewu itu untuk perlindungan diri. Tergantung fungsi dan tergantung keinginan Anda. Ya seperti kebutuhan itu. Mas. Tergantung kebutuhan. Jadi sebelum memahari itu saya sarankan jangan mahari terlebih dahulu kalau belum paham medianya itu. Jadi pelajari dulu di YouTube RIKG Indonesia, ya kan? Karena ada penjelasannya secara detail. Nah, jika udah tahu secara detail, lah nanti barulah pesan boleh nggak apa-apa gitu. Kalau belum paham betul, jangan pesan dulu nggak apa-apa Mas gitu. Karena yang saya harapkan itu paham dulu medianya, cara penggunaannya gimana. Lah itu udah saya jelaskan di YouTube Mas, gitu. Baik, mungkin pemirsa sampai di sini dulu bincang-bincang kita sebentar. Oh, Palembang pesanlah. Oh Palembang pesanlah. Yo. Pemirsa, sebelum saya cukup dulu sampai di sini bincang-bincang kita. Udah panjang lebar tadi ngobrol sama Mas ya. Jangan lupa kalau Anda pengen tahu lebih detail tentang Mas Mirza, Muhammad Mirza Maulana, Anda silakan buka di channel YouTube RIKG Indonesia pemirsa atau channel Facebooknya itu ada. Saya tandain juga Mas ya. Iya. Muhammad Mirza Maulana. Jadi saya ambil kesimpulan Mas ya, Ya. boleh ya. Jadi percaya dan yakin hanya kepada Allah. Ya, media ini hanya sebuah sarana, ya kan, untuk mempercepat segala hajat, gitu Mas ya. Gitu. Jadi kita memohon kepada Allah, ya ta? Bukan untuk menyembah media. Media hanya sebuah sarana saja. Dan kita yakin bahwa kodam itu hanya membantu semasa hidup dunia. Jadi tidak ada efek apapun Mas ya. Nah, misalkan kita meninggal atau gimana pun, ya nggak masalah, nggak ada urusannya kodam itu. Ya, urusannya sendiri-sendiri manusia itu Mas ya. Jadi gitu. Jadi kodam hanya membantu semasa hidupnya saja. Jadi nggak ada urusannya kalau kita udah wafat nanti, nggak ada urusannya nanti, ya nggak ada masalah gitu. Jadi aman-aman saja, 100% aman Mas ini. Karena kodam dalam media ini Muslim, ya Mas ya. Cukup aja. Ya, cukup. Oke. Terima kasih banyak pemirsa Anda telah mengikuti channel langsung Facebook Bang Deka Chandra. Sebelum berpisah, jangan lupa mampir ke channel YouTube Bang Deka Chandra, kemudian mampir ke channel YouTube RIKG Indonesia. Dukung channel kami berdua dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Saya Deka Chandra bersama Mas Muhammad Mirza Maulana. Iya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi